Sementara itu, Pemodalan Nasional Madani atau PNM masih menginvestigasi secara internal setelah warga sekampung di Garut, Jawa Barat mendadak punya utang jutaan rupiah. Perusahaan mengaku perlu adanya evaluasi menyeluruh. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM cabang Garut masih melakukan verifikasi ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukabakti, Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, pemeriksaan internal pun masih dilakukan oleh kantor pusat guna mengusut permasalahan ini. PNM mengakui mencuatnya kasus ini menjadi evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar hal serupa tak terulang kembali. Ya, investasi internal kami sudah lakukan sejak tanggal 11 kemarin hingga sampai hari ini. Proses yang dapat kami sampaikan saat ini kami melakukan interview, kemudian juga termasuk di dalamnya ada pengolahan data supaya angka yang muncul katakanlah di masyarakat ataupun di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya. Jadi bukan berdasarkan ratusan atau berapa puluh, tapi kita akan lihat per masing-masing. Sebelumnya, ratusan warga satu kampung di Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak ditagih pembayaran pinjaman oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagih PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata warga ditagih sebesar 800.000 hingga 2 juta rupiah. Padahal, menurut mereka tidak pernah meminjam uang. Ini lagi klarifikasi yang pinjam makanya padahal enggak. Oh gitu. Ya. Ibu sempat ada penagihan begitu dari Enggak sih, penagihannya cuman yang ada Bu Ayu bilang itu bukan penagihan. Cuman data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke Bank Indo. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? malah ibu tidak merasa ya. Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya. Janji nggak pernah. Sementara itu, Polres Garut telah membuka posko pengaduan bagi para korban. Polisi belum bisa memastikan nilai kerugian para korban. Kami juga sudah membuka posko pengaduan dan juga kami juga sudah buka di Polres. Hal ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Artinya ini masih terus ada update setiap hari terkait dengan peristiwa ini. Pihak desa telah melakukan pendataan usai menerima informasi warganya mendadak ditagih pinjaman fiktif. Hasilnya, 400 lebih warga dari 6 RW menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan penyelesaian kasus ini? Jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa akan melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ridwan, sejauh ini hasil investigasi internal PNM seperti apa? Lalu apakah sudah ada komunikasi antara PNM dan juga polisi? Juga saudara, saat ini saya sedang berada di Mapolres Garut, di mana bahwa hari ini investigasi internal yang dilakukan oleh PNM masih tetap dilakukan. Hingga hari ini belum dapat disimpulkan berapa kerugian yang diakibatkan dari kisruhnya pinjaman fiktif ini, termasuk apakah ada keterlibatan pihak internal atau eksternal dalam kasus ini. Mengingat memang investigasi dan juga verifikasi masih dilakukan oleh pihak PNM Pusat. Namun demikian ada update terbaru yang bisa disampaikan pada siang hari ini, Pak Kalis, di mana tadi antara pihak PT PNM dengan Kapolres Garut telah bertemu, tapi bahwa pertemuan ini bukan sifatnya pemanggilan ataupun pemeriksaan, tapi ini bersifat silaturahmi antara pihak PNM dengan Polres Garut, di mana Kapolres Garut ingin mengetahui sejauh mana perkembangan mengenai permasalahan ini, dan Kapolres Garut mengingatkan bahwa kasus ini supaya segera dituntaskan dan juga agar kondusivitas di lapangan tetap terjaga. Demikian, Pak Kalis. Oke, ini kan tadi sudah dilakukan komunikasi, meskipun sebenarnya sejauh ini belum ada satupun warga yang melapor ke posko kepolisian. Tapi apa sebenarnya modus-modus yang dialami oleh warga sekampung ini yang tiba-tiba punya utang? Benar sekali bahwa hingga hari ini, hingga detik ini belum ada satupun korban yang melapor kepada posko pengaduan yang berada di Polres Garut ataupun di Polsek Tarogong Kidul. Padahal sejak beberapa hari kebelakang posko ini sudah dibuka untuk melayani para korban. Modus yang memang saat ini terjadi hingga kasus ini mencuat, di mana data dari warga masyarakat yang berjumlah 407 orang itu tiba-tiba bocor dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal
mereka yang berada di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogokidul tidak merasa meminjam uang kepada PT PNM ataupun menyebarluaskan data pribadi mereka. Demikian Pak Skalis. Oke, ini tiba-tiba mereka merasa datanya bocor meskipun sebenarnya dari munculnya awal kasus ini warga-warga tersebut tercatat sebagai pengutang di PNM. Lalu apakah sudah ada solusi yang saat ini dilakukan oleh PNM? Solusi yang ditawarkan sudah dijalankan oleh pihak korban, di mana pada beberapa hari yang lalu yang merasa menjadi korban telah mendatangi kantor Desa Sukabakti yang memang saat itu ada pihak dari PNM, di mana saat itu pihak PNM memberi fasilitas atau memfasilitasi kepada warga yang merasa tidak meminjam kepada PT PNM untuk melakukan atau membuat surat pernyataan di atas materai bahwa mereka memang betul-betul tidak meminjam kepada pihak PNM. Hasilnya sudah 299 yang dinyatakan clear atau tidak ada utang piutang atau tidak meminjam kepada pihak PT PNM. Demikian Pak Skalis. Baik, kita tunggu bagaimana update-nya nanti. Terima kasih Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.